Dalam rangka sosialisasi PON 2028 Nusa Tenggara, NTB dan NTT, KONI NTB menggelar konser Metamorfest dan leisure show terbesar untuk masyarakat NTB. Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Event olahraga tingkat nasional ini akan mendapat dampak positif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan peningkatan industri ekonomi masyarakat. Untuk itu, KONI Nusa Tenggara Barat gencar gaungkan PON 2028 Nusa Tenggara, salah satunya melalui konser Metamorfest yang bagian dari Road to PON 2028 Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini sebagai upaya sosialisasi KONI Nusa Tenggara Barat memberikan informasi bagi masyarakat tentang akan terselenggaranya lomba olahraga bergengsi tingkat nasional di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2028 mendatang. Konser ini digelar di Eks Bandara Selaparang di pusat kota Mataram dengan menghadirkan Sleng, Tami Aulia, dan Amtenar. Sebelumnya konser bertajuk Metamorfest dibuka langsung oleh Sekda Nusa Tenggara Barat selaku perwakilan pemerintah dan memberikan doa agar lancarnya proses penyelenggaraan PON ke-21 di tahun 2028. Tanggal 13 kita akan diputuskan apakah menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Malam hari ini mari kita berdoa dan tunjukkan komitmen kita bahwa kita siap menjadi tuan rumah PON 22 2028. KONI Nusa Tenggara Barat akan mempersiapkan stadion untuk 27 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Vinka Andini, Rian Fujiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, masyarakat suku Sasak Lombok memiliki seni ketangkasan belanjakan. Permainan rakyat ini mengandalkan teknik tendangan tanpa pukulan tangan. Seni ketangkasan belanjakan masih tetap dilestarikan dan menjadi tontonan menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Dua petarung ini adu kekuatan dan teknik untuk melumpuhkan lawan di pertarungan seni bela diri tradisional belanjakan di lapangan umum Gotong Royong, Mas Bagil, Lombok Timur. Dengan busana khas belanjakan, kedua petarung adu fisik dengan saling lempar tendangan maupun mengunci hingga lawan menyerah. Belanjakan sendiri dalam bahasa Sasak menendang, para petarung hanya dibolehkan menyerang dengan menendang tanpa pukulan tangan. Tradisi ini diperkirakan sejak ratusan tahun silam sebagai hiburan rakyat setelah panen. Kini permainan rakyat ini tetap dilestarikan oleh generasi muda setempat sebagai ajang silaturahmi dan menjunjung nilai sportivitas. Dibelanjakan salah satu ikonik dari event Mas Bagil Festival ini yang diharapkan menjadi olahraga tradisi atau budaya yang akan jadi aset yang mungkin bisa dipatenkan oleh pemerintah, membantu kita untuk menginisiasi hak intelektualnya ya. Seni ketangkasan belanjakan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Lombok. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual ngasuh Gumi Paer Dayan Gunung. Event terakhir karya anak agung ini ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di Gunung Malang. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual adat ngasuh Gumi Paer Dayan Gunung. Event terakhir yang dirangkai dalam karya agung Dayan Gunung ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di pembangunan Jalan Pusuk, tepatnya di Gunung Malang. Ritual adat ngasuh bumi dilakukan berkaitan dengan adanya pelebaran Jalan Pusuk Gunung Malang. Pelebaran jalan tersebut membuat sebagian pohon di sekitar jalan rusak. Mangku Bajang Raden Prawangsa Jayaningrat mengatakan rangkaian peristiwa ini berkaitan dengan proyek fisik di Pusuk, proyek yang akan memberikan dampak baik terhadap pengguna jalan tersebut. Masyarakat adat Dayan Gunung masih menyimpan prosesi adat ngasuh bumi. Diakuinya cukup berat menjalankan itu mengingat tidak semua daerah menjalankannya. Ini adalah wet adat Sasak Dayan Gunung secara umum. Tentunya di sini ada berbicara Bayan di situ karena dia merupakan satu kesatuan.
Bayan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan Sokong tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia saling kait mengait. Artinya sebenarnya mulai dari timur ini, baik begitu Sembalun sebenarnya sampai di Mambalan itu punya kaitan sebenarnya. Nah, hingga pada akhirnya di hari ini puncaknya kami mengundang sih sebenarnya beberapa para orang tua kita, terlebih khususnya masyarakat tokoh adat, jadi baik dari Sembalun, ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Gerung dan lain sebagainya, tentunya mengaitkan itu sebenarnya bahwa kita ini adalah keluarga besar sebenarnya yang mungkin selama ini sudah jarang saling cari dan apa segala macam. Nah, lewat momentum ini adalah mencoba merekatkan kembali hubungan-hubungan terdahulu. Harapan kedepannya bahwa prosesi-prosesi seperti ini tetap terjaga, tetap terpelihara. Artinya kita sangat paham bagaimana era sekarang begitu dengan gempuran modernisasi dengan segala macam tentunya berat juga bagi kami. Tentunya pada hari ini bahwa kami menyatukan persepsi bahwa melalui sangkep atau gundam adat bahwa prosesi ini harus kita lakukan. Ritual adat ini merupakan kepedulian masyarakat memelihara alam dan sekitarnya, sehingga tidak salah jika di lambang daerah terdapat kata Tio Tata Tuna. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.